Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah marhum rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai keyakinan terhadap kehidupan kita, terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita semuanya di dalam kehidupan di dunia sampai nanti di kehidupan kita di akhirat. Ada sebuah ayat Allah yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Allah berfirman ketika menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW ketika bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mau hijrah ke Madinah, ya, Abu Bakar As-Siddiq sangat takut ketika mereka bersembunyi dalam goa. Sangat takut keberadaannya akan diketahui oleh orang-orang musyrik Quraisy yang mengejar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah menenangkan sahabatnya dengan berkata, dalam Al-Quran disebutkan kalimatnya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Ya, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, kalimat yang mulia ini menjadi acuan kita di dalam kehidupan kita. Seorang muslim tidak punya alasan untuk bersedih, tidak punya alasan untuk berputus asa. Segala yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita manusia adalah pasti akan berakibat baik bagi diri kita. Ini adalah akidah seorang muslim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, bahwasanya Allah bersama kita. Itu artinya apa? Ketika kita diberi rizki, diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, dan kita bersyukur, adalah baik bagi kita. Ketika kita diberi musibah ataupun diberi ujian-ujian oleh Allah dan kita bersabar, maka itu juga baik bagi diri kita. Makanya tidak perlu ada yang disedihkan. Ya, artinya sedih yang berlarut-larut. Kalau hanya sekedar kesedihan yang manusiawi, menangis dan sebagainya, itu masih fitrah manusia. Akan tetapi kita tidak boleh memandang sesuatu secara berlebihan. Ketika kita mendapatkan segala sesuatu di antara nikmat-nikmat Allah dan kita bersyukur, maka kita memperoleh pahala yang terbaik. Begitu juga ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan gangguan, mendapatkan cobaan, akan tetapi kita bersabar, pasti hasilnya akan lebih baik bagi kita.
Dan ini sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, dari para rasul dan para nabi yang memang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara manusia. Allah memilih di antara hamba-hambanya untuk dia jadikan contoh bagi kita, orang-orang awam ini, orang-orang biasa, agar kehidupan para nabi dan rasul dan orang-orang yang mulia adalah menjadi pelajaran bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mencontoh mereka ketika kita menghadapi kehidupan kita di dunia. Makanya kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Ya para nabi, para rasul, para anbiya, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang salih secara umum. Kita harus menjadikan kehidupan mereka sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang nabi dan rasul bukan sebagai cerita penghantar tidur ataupun dongeng, akan tetapi kita harus bisa mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Kita kemarin sudah membahas terkait Nabi Nuh alaihissalam. Kita kemarin membahas surat Al-A'raf. Kalau nggak salah beberapa ayat, ada 5 ayat lebih. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga menceritakan, contohnya dalam surat Yunus ayat 71 sampai dengan 73. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'a Nuhin idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu. Ini sampai sini dulu. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, dan ini juga artinya Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Untuk apa itu? Adalah untuk bisa kita ambil pelajaran. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah Nabi Nuh yang dibacakan oleh malaikat Jibril dan dimasukkan dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya, bahwasanya dahulu pernah ada seorang yang bernama Nuh dari keturunan Nabi Adam yang sudah menyeru kepada manusia untuk menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Ini kurang lebih maknanya seperti itu. Ya. Apa yang dikatakan Nabi Nuh kemarin di ayat sebelumnya, kita sudah mengetahui apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Pada ayat ini Nabi Nuh mengucapkan, qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami. Jika sekiranya kedudukanku sebagai nabi, maksudnya adalah berat kalian terima, wa tadzkiri bi ayatillah, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, ya. Kabura alaikum. Kaumnya Nabi Nuh merasa tidak bisa menerima akan kedudukan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak bisa menerima bahwasanya Allah memilih Nabi Nuh sebagai nabi dan rasulnya dengan menyalahkan ataupun memberi peringatan kepada kaumnya Nabi Nuh. Maka apa yang dikatakan Nabi Nuh, jika kalian memang keberatan dengan kedudukanku dan peringatanku, apa? Nabi Nuh melanjutkan, fa'alallahi tawakkaltu, dan aku bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
ya ketika Nabi Nuh sudah sampai kepada semua dia lakukan, sudah berdakwah pagi, sore, malam, ya, siang, secara terus menerus, ya, kurang lebih waktunya adalah 950 tahun atau lebih. Gitu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah-tengah kaumnya pagi, sore, siang, tidak bosan-bosan, tidak pernah merasa bosan. Ya, karena itu memang sudah ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Para nabi dan rasul mereka walaupun sendirian tidak akan mungkin, ya, dia adalah mengkhianati perintah Allah. Pasti akan mengatakan apapun yang diturunkan oleh Allah, seberapapun pahitnya. Kalau kita mungkin masih mikir-mikir, ya, kalau mengatakan sesuatu yang hak ketika di daerah lain mungkin akan terjadi, mungkin kita akan dimusuhi orang banyak. Akan tetapi para nabi dan rasul mereka tidak takut, ya, karena mereka hanya menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika mereka sudah melaksanakannya, mereka tinggal bertawakal kepada Allah. Fa'alallahi tawakkaltu. Apa artinya? Ya, bahwasanya tawakal adalah bahwasanya kita sudah menjalankan seluruh yang mungkin untuk bisa kita laksanakan. Baru kita menggantungkan usaha kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu namanya tawakal. Ya, tawakal itu adalah kita berusaha, berikhtiar, lalu kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Fa'ajmi'u amrakum, ya, maka kumpulkanlah perkaramu, bersepakatlah kalian, wasyuraka'akum, dan sekutu-sekutu kalian, thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan artinya tersembunyi. Jadi Nabi Nuh di sini ketika kaumnya menolak, mereka mungkin berbisik-bisik mau mencelakakan Nabi Nuh ataupun mengejek Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengatakan, saya sudah menyampaikan segala macam yang diperintahkan oleh Allah. Maka tugasku bertawakal kepada Allah. Kalau kalian mau bersepakat untuk mencelakakan saya, ataupun untuk membunuh saya, atau untuk perkara-perkara yang lain, maka janganlah perkara-perkara tersebut disembunyikan. Ya, ini di sini maksudnya adalah seperti itu. Ya. Thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qadhu ilayya wa la tundirun. Kemudian lakukanlah kepadaku, janganlah kalian ditunda, jangan ditunda. Ya, ketika kalian mau mencelakakan aku, mau menyakiti saya, ataupun mau apa saja, silakan saja. Jangan disembunyikan, jangan ditunda-tunda, silakan saja. Aku sepenuhnya adalah melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bersama saya. Kurang lebih perkataan secara panjang lebarnya seperti itu. Akan tapi di Al-Quran sudah barang tentu perkataan Nabi Nuh disingkat, diringkas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga perkataannya poin-poinnya saja. Dalam prakteknya mungkin ya terjadi perdebatan seru, gini sampai berjam-jam, ya itu. Akan tapi oleh Allah diringkas. Ya, pada hakikatnya intinya kaumnya Nabi Nuh mereka berusaha untuk mengejek Nabi Nuh, memadamkan dakwah Nabi Nuh, ya, sehingga Nabi Nuh seolah-olah menantang. Silakan saja, tidak usah disembunyikan, ya. Tidak usah disembunyikan. Silakan kalian mau melakukan apapun kepada saya, silakan. Segera laksanakan, jangan ditunda-tunda. Saya tidak takut karena saya adalah Rasulullah, Rasulnya Allah. Allah pasti akan melindungi para nabi dan Rasulnya. Itu kurang lebih maknanya seperti itu. Fa in tawallaitum, ketika kalian berpaling, fama,
sa'altukum min ajrin, ya. Kalau kalian berpaling dari ajakanku, maka aku tidak sedikit pun menginginkan ajr, menginginkan bayaran. Ya, ini sekali lagi, ya. Ini kalimat-kalimat seperti ini sangat banyak. Ya. Para nabi dan rasul menginginkan kebaikan umatnya, berdakwah pagi dan malam, mengajarkan agama. Mereka ada yang minta bayaran, ada nambatan. Ya, para nabi dan rasul kesel-kesel dari pagi sampai sore, mereka mengajari umatnya, mengajari manusia kebaikan-kebaikan. Tidak ada sedikit pun mereka meminta bayaran. Ya, meminta upah tidak ada. Karena apa? In ajriya illa 'alal Allah. Sesungguhnya balasanku atau bayaranku adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Ya. Seluruh para nabi dan rasul, mereka dakwahnya adalah seperti itu. Mereka mengajari manusia banyak, mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Itu semuanya tidak minta bayaran, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Ya. Kalau orang sekarang, Ustadz misalnya, boleh nggak dibayar kira-kira? Oleh nambatan. Ya, sebatas kecukupan itu, kata para ulama, itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya, akan tetapi yang tidak diperbolehkan kalau itu dikomersilkan. Itu, ya. Kayak saya sering mendengar kalau mengundang Ustadz Ustadz Fulan, itu harus membayar sekian puluh juta misalnya. Itu artinya bukan ikhlas lillahi ta'ala lagi, ya, kalau sudah ada tarifnya itu. Dan kita masih banyak para ustadz, para ulama yang benar-benar mengajarkan segala sesuatu tanpa pamrih, ya, tanpa mengharapkan uang dari jamaahnya. Masih sangat banyak. Akan tetapi tidak dipungkiri memang ada juga ustadz-ustadz ataupun penceramah-penceramah yang tidak mencontoh para nabi dan rasul. Itu sangat banyak di Indonesia ini. Itu. Berbeda kalau di negara-negara Islam, ya, para ustadz, para imam, mereka semuanya sudah digaji oleh pemerintah. Sudah digaji oleh pemerintah, yang mengimami Masjidil Haram, mengimami Masjidil Aqsa, mengimami Masjid Nabawi, ya, para muadzinnya semuanya dijamin oleh pemerintah. Ya, panjenengan kalau mau daftar ke sana boleh. Syaratnya apa? Syaratnya mau jadi imam Masjid Nabawi apa? Ya, hafal Al-Quran 30 juz panjenengan. Silakan Anda. Itu juga belum tentu diterima. Ya, seleksinya sangat ketat. Itu. Imam-imam di sana di Saudi Arabia hampir semuanya, walaupun masjidnya kecil, itu semuanya kelola oleh negara. Itu yang ngajar ngaji, ya, yang apalagi yang di sekolah pasti imam-imam termasuk muadzin dan sebagainya, semuanya dibayar oleh negara, dan ini tidak mengapa. Itu. Akan tetapi pada prinsipnya ketika kita berdakwah itu jangan mengharapkan fulus, nggih. Angger langka fuluse ora gelem dakwah, itu yang keliru, yang salah. Itu, ya. Karena memang seluruh dakwah para nabi dan rasul pada hakikatnya adalah untuk menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibayangkan Nabi Nuh selama 950 tahun, esok ngomong, sore ngomong, malam ngomong, ya, langkasing
langasing ngupai maksudnya. Itu. Kalau manusia biasa tidak mungkin mau. Gini betul? Kalau manusia biasa ya kalau harus berdakwah 8 jam sehari, arep madang apa ya? Gini betul? Itu. Akan dari para nabi dan rasul mereka memang orang yang dipilih oleh Allah sehingga untuk urusan dunia dicukupkan oleh Allah. Dicukupkan. Ya, bukan diberi lebih akan tapi dicukupkan oleh Allah. Sehingga tidak pernah walaupun dalam kesehariannya mungkin sederhana akan tapi mereka tetap kuat. Itu. Di sini makna daripada ini tadi. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Ya, in ajriya illa 'ala Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintah agar aku menjadi orang-orang Muslim. Ya, jamaah rahimakumullah, agama dari Nabi Adam sampai hari ini, para nabi dan rasul semuanya agamanya Islam, semuanya Muslim. Itu, semuanya Muslim. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi dan rasul yang agamanya Yahudi atau Nasrani atau agama yang lain, tidak ada. Semuanya adalah Muslim. Semuanya beragama Islam. Karena Islam inilah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Yang akan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Kalau seseorang tidak Islam pasti akan masuk neraka. Amalannya seluruhnya sia-sia. Ini. Nah, jangan pernah keluar dari agama ini, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, ya, dalam diri kita, dalam kita turunkan kepada anak cucu kita. Innad dina ngindallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Baman yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima dari mereka dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Gitu. Ya. Lalu Allah melanjutkan fakadzabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Dan kaum Nabi Nuh mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya, ya, menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Berapa ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang bersama Nabi Nuh yang dimasukkan ke dalam kapal fil fulki, di dalam kapal itu adalah 11 orang, ya, 11 orang. Bayangkan 900 hampir 1000 tahun dakwah, pengikutnya berapa? 11. Itu 11. Bayangkan ya, kalau bukan nabi dan rasul tidak mungkin, pasti akan berhenti. Gini betul? Iya. 16 tahun dakwah. Loh, dakwah orang nana kemajuannya ajak-ajak baik, ya, lalu berhenti. Itu kalau manusia biasa. Kalau Nabi Nuh luar biasa. Selama 1000 tahun bayangkan berdakwah, mengajari manusia pagi, sore, ya, kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang di tempat umum. Itu dilakukan terus-menerus. Akan tetapi yang beriman kepada Nabi Nuh hanya sangat-sangat sedikit, ya. Ya, orang-orang yang diselamatkan kata Allah, wa ja'alnahum khalaifa. Ya. Orang ini keturunan Nabi Nuh, keturunan orang-orang yang diselamatkan bersama Nabi Nuh. Ya. Itu. Kita ini setelah Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 1000 tahun, kebanyakan kaumnya tidak mengikuti Nabi Nuh, sehingga apa yang terjadi berikutnya adalah dunia dilanda banjir besar, semuanya mati,
Ya, semuanya manusia mati kecuali orang yang bersama Nabi Nuh. Ini, ya. Sehingga Allah melanjutkan wa ja'alnahum khalaifa, ya. Kami jadikan mereka, ini orang-orang Nabi Nuh bersama orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh sebagai khalaifa, sebagai khalifah, sebagai pengganti. Ini yang akan meneruskan, ya, dari zaman Nabi Nuh ini nanti akan tersebar menjadi orang Asia, orang Amerika, orang Eropa, dan termasuk kita bangsa Indonesia ini berasal dari keturunan Nabi Nuh, gitu, ya. Itu maksudnya. Fa'aghraqnal ladzina kazzabu, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Fanzur kaifa kana aqibatul munzarin. Perhatikan ya, bagaimana akibatnya orang-orang yang sudah diberi peringatan. Ini, ya. Ini pelajaran kepada kita semuanya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an terkait kisah Nabi dan Rasul. Kita mengambil pelajaran, perhatikan bagaimana akibat daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika kita tidak mengimani ayat-ayat Allah, pasti, ya tidak mungkin tidak akan menjadi orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, terkait bagaimana caranya Allah membinasakan itu bermacam-macam. Ya. Kalau Nabi Nuh, kaumnya adalah ditenggelamkan. Hari ini masih ada enggak orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah? Masih betul? Ya, sangat banyak. Banjir di mana-mana, ya, kebakaran di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Gini betul? Ini termasuk di antara azab-azab Allah tabarak wa taala. Ini semuanya pasti akan terjadi. Gitu. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini dalam surat Hud, sangat panjang. Allah tabarak wa taala menceritakan, kalau nggak salah sampai 15 ayat, dari ayat 25 sampai dengan 60-an kalau nggak salah. Ini bercerita panjang lebar tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita mulai. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Ini hampir sama, ya. Dan sungguh telah kami utus Nuh terhadap kaumnya, dan Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, nadhirum mubin, memberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ini Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, kepada kaumnya pada waktu itu. Allah ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Kemarin sudah kami sampaikan, pondasi dakwah para nabi dan rasul adalah ini, Allah ta'budu illallah. Pondasi dasar setiap dakwah adalah tauhid, ya, untuk mengesahkan Allah, untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Ya, makanya kita berdoa setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini wujud daripada Allah ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Ya, kita tidak boleh menyembah. Artinya menyembah bukan hanya kita sholat tapi kita minta tolongnya kepada selain Allah. Salah. Karena Allah dalam surat Al-Fatihah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, menyembah juga hanya kepada Allah, memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Hakikatnya segala macam kebutuhan pertolongan yang kita dapati pada hakikatnya tidak mungkin terwujud kecuali atas kehendak Allah. Ini yang harus kita akidai. Ya, jangan sampai kita menyembah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi kita meminta tolong kepada selain Allah. Itu, ini, ya, jangan sampai. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sesungguhnya aku takut
akan menimpa kalian, akhafu alaikum azaba yaumin alim, azab pada hari yang pedih, ya. Penggambaran hari kiamat itu adalah sangat banyak. Yaumin azim, yaumin alim, yaumiddin dan sebagainya. Itu mengandung pengertian yang sangat banyak. Besok di akhirat nanti, adab yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak patuh kepada Allah adalah sangat besar, sangat keras. Alim ini adalah pedih, sangat pedih, sangat menghinakan, sangat menyakitkan dan kekal selama-lamanya. Ya, ini. Para nabi dan rasul tugasnya adalah memperingatkan manusia seluruhnya, memperingatkan bahwasanya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberi pahala, diberi balasan yang baik. Barang siapa yang tidak taat, pasti akan diazab, pasti. Ini pasti. Ini para rasul dan para nabi menyatakan demikian. Ya, dari zaman dahulu kala. Perkara hasilnya itu adalah para nabi dan rasul tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan untuk memberikan petunjuk. Tidak mampu. Ya, karena petunjuk itu sekali lagi milik Allah Tabarak wa Ta'ala. Gitu. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru, dan para mala itu para pemimpin kaum, ya, kepala-kepala suku atau orang-orang yang terhormat. Ini biasanya sing ngeyel-ngeyel orang-orang yang di atas, itu merasa punya kedudukan, sehingga ketika ada seorang pendakwa nabi menyatakan yang bertentangan dengan apa yang sudah ada di masyarakat, ini yang ngeyel itu adalah para petinggi-petingginya, ya. Maka di sini Allah menyampaikan faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, dan orang-orang terkemuka di kaumnya Nabi Nuh yang kafir, mereka berkata, ma naraka illa basyaran mislana, ya, wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadunnukum kadzibin. Apa yang dikatakan? Ini kalimat klasik yang senantiasa akan ada sampai hari kiamat. Orang-orang terpandang, para petinggi, para orang yang mempunyai kedudukan, mereka akan mengatakan seperti ini ketika ada orang mendakwahkan segala sesuatu yang benar. Apa yang dikatakan pada para Nabi Nuh? Tidaklah kami melihat kamu ini Nuh, ya. Mereka mengatakan, Nuh, kamu ini bukan siapa-siapa, kamu ini laki-laki seperti kami, laki-laki biasa seperti kami. Itu maksudnya, ya. Masa kamu mengaku sebagai rasul? Kamu seperti saya juga makan, kamu juga makan, kamu punya istri, saya punya istri. Ya, ketika sakit juga sakit. Itu. Kenapa kamu mengatakan saya adalah seorang rasul? Itu kurang lebih seperti itu, ya, dialog panjangnya. Itu. Ya, orang-orang mereka, karena pada hakikatnya mereka tidak percaya ada seorang laki-laki yang diutus sebagai rasul. Ini, sehingga mereka mengatakan bahwasanya kamu seperti saya. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna. Dan tidaklah orang-orang yang mengikuti kamu, maaf, ya. Orang-orang yang punya kedudukan tadi mengatakan, pejabat-pejabat ini, raja-raja, kepala suku dan sebagainya mengatakan, sing melu kono kowe wong-wong sing rendahan. Ya, yang rendahan. Maksudnya seperti itu. Illal ladzina hum aradiluna. Ya. Badiyar ra'yi, mereka cepat percaya. Mereka menganggap orang-orang yang mempunyai kedudukan yang mengikuti Nabi Nuh adalah orang miskin, orang yang lemah, orang sing bodoh dan sebagainya. Dan ini juga akan berlaku sampai hari kiamat. Okay? Ya, ketika orang-orang mereka sudah banyak uang, mobilnya banyak, ya, kedudukannya tinggi, ya jarang mereka mau mengikuti kajian seperti ini. Itu jarang. Ya, hanya berapa gelintir itu.
Ya itu. Ini sama yang terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh. Ya, orang-orang yang mempunyai kedudukan mereka menganggap pengikut Nabi Nuh adalah orang-orang hina, orang-orang bodoh. Itu. Ya. Karena memang rata-rata pengikut para nabi adalah orang-orang miskin. Itu. Ya. Rata-rata. Sangat banyak contoh di antara para sahabat Nabi yang terkenal sebagai orang kaya hanya berapa gelintir. Itu. Yang lainnya semuanya adalah orang-orang miskin. Tapi dari orang-orang yang hina di tengah-tengah masyarakat nanti akan timbul masyarakat yang luar biasa yang bisa menguasai dunia. Itu, ya. Ini sunatullah yang akan terus terjadi. Yang akan terus terjadi sampai hari kiamat. Wa ma nara lakum alaina min fadl, ya, kami tidak melihat kamu itu punya kelebihan daripada kami. Kamu sama seperti saya, sementara saya punya kedudukan, punya harta, kamu tidak punya apa-apa. Intinya seperti itu. Kamu tidak punya kelebihan sama sekali daripada kami. Kenapa kamu mengatakan bahwa kamu itu adalah seorang rasul? Ini pengeyelannya orang-orang kaumnya Nabi Nuh seperti itu. Bal nadunnukum kadzibin, bahwa kami menganggap bahwa kamu Nuh adalah kadzibin, orang-orang yang berdusta. Itu para nabi dan rasul, karena mereka mengatakan segala sesuatu yang bertentangan dengan yang dipercayai pada masyarakat pada waktu itu, mereka banyak difitnah bahwasanya mereka adalah pendusta, ya, pembohong, bahkan ada yang dikatakan sebagai dukun, apa yang dikatakan sebagai peramal atau orang gila, bahkan dianggap sebagai orang gila. Itu sunatullah yang terus akan terjadi. Itu ketika ada nabi dan rasul atau orang yang mengatakan kebenaran, ya, di tengah-tengah orang yang tidak menyukai kebenaran, itu pasti akan terjadi pertentangan. Itu pasti. Kita lanjutkan. Ya, panjang ayatnya. Lalu Nabi Nuh melanjutkan percakapannya. Ini disebutkan oleh Allah. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min ngindi. Ya. Lalu Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku itu berada di atas bayinah, di atas penjelasan, di atas bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberikan rahmat dari sisinya. Bagaimana sekiranya? Ini Nabi Nuh membuka dialog atau memberikan balasan. Ya, ketika mereka mengatakan bahwa Nuh, kamu itu bukan siapa-siapa. Ya, kamu manusia seperti saya. Kenapa kamu mengaku sebagai nabi? Makanya Nabi Nuh membalas dengan kalimat seperti itu. Ya, hei kaumku, bagaimana sekiranya jika saya berada di dalam kebenaran, di dalam bukti yang nyata dari Tuhanku, dan Tuhanku memberikan kepadaku rahmat. Wa umiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Ya. Lalu Allah menyembunyikan, membuat tidak tampak atas kalian, dan kamu tidak suka dengan kenabianku, tidak suka dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadaku. Ini adalah dialog antara kaumnya Nuh dan Nabi Nuh. Ketika kaumnya menolak dengan alasan bahwasanya Nabi Nuh itu seperti manusia biasa, maka Nabi Nuh mengatakan demikian. Bagaimana pendapatmu jika saya berada di atas bayinah, kebenaran dan rahmat dari Tuhanku, kata Nabi Nuh. Dan itu semuanya disembunyikan kepada kalian. Bagaimana kalian mau menerima dakwahku? Ya, karena Allah sudah menunjukku sebagai seorang nabi dan rasul dan memberikanku bukti-bukti yang nyata dari Tuhanku. Nyata. Ini Nabi Nuh memberikan argumen kepada kaumnya. Terlanjutkan. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Ini sama dengan yang tadi. Ya. Ya qaumi, wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah,
dan tidaklah hartaku atau bayaranku kecuali dari Allah tabarak wa taala. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan aku tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman. Itu. Ya, orang-orang para pemukanya kaumnya Nabi Nuh itu menganggap orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang rendah. Bahkan di ayat yang lain mengatakan mereka memerintahkan diusir dulu ini orang-orang yang mengikuti kamu. Ini orang-orang rendah. Saya nggak mau duduk-duduk bersama mereka. Itu kurang lebih seperti itu. Makanya Nabi Nuh mengatakan demikian. Fama ana bitaridil ladzina amanu. Tidak mungkin aku meninggalkan sahabat-sahabatku yang sudah beriman hanya karena kamu. Itu. Ya, karena agama ini bukan berdasarkan kedudukan, bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan derajat seorang di dunia. Karena di mata Allah adalah yang dilihat adalah ketakwaan, keimanan kita yang dilihat oleh Allah. Di mata Allah tabaraka wa taala tidak berguna ya harta, tidak berguna kedudukan, tidak berguna. Yang akan berguna bagi kita di hadapan Allah nanti adalah keimanan dan ketakwaan kita. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, terlanjutkan. Innahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Orang-orang beriman yakin. Ya, kita semuanya yakin bahwa kita akan bertemu dengan untuk apa? Untuk apa kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala? Untuk mempertanggungjawabkan segala yang sudah diberikan kepada Allah. Ya, kita boleh panjenengan besok kalau memang Allah misalnya panjenengan sudah sholat kok ora diwehi pahala, panjenengan boleh protes. Itu boleh. Ya, karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji, itu pasti. Kalau misalnya kok ada besok di yaumul kiamah, ini orang tidak pernah sholat di dunia kok melebung sorga, mungkin mboten? Mungkin mboten? Tidak mungkin. Kalau tidak pernah sholat pasti masuk neraka, pasti akan diazab. Ya. Kalau ada orang yang tidak sholat kok masuk surga, panjenengan protes kepada Allah. Gini betul? Pasti akan terjadi ketidakadilan. Itu pasti. Ya kalau kita di dunia saja, kalau kita berbuat keburukan ya pasti akan memperoleh keburukan. Ya, jangan menganggap sesuatu yang buruk pada diri kita itu tidak berpengaruh pada diri kita. Jangan pernah menganggap seperti itu. Pasti akan berpengaruh. Baik instan, baik itu depan, baik itu untuk diri sendiri maupun keluarga kita. Pasti akan berpengaruh. Ya, makanya barang siapa berbuat kebaikan, sesungguhnya berbuat baik untuk diri sendiri. Barang siapa berbuat keburukan, pasti dia akan menanggung akibatnya. Ini rumus. Pasti itu seperti itu. Itu harus kita imani. Makanya ketika kita mau berbuat kebaikan, jangan pernah menganggap remeh. Itu pasti akan berdampak baik bagi diri sendiri, baik keluarga, baik lingkungan. Itu fid dunya wal akhirah. Begitu juga ketika kita berbuat keburukan, pasti akan berdampak baik kepada diri sendiri, baik kepada keluarga, baik kepada lingkungan. Itu pasti. Ya, kalau ada orang yang berbuat keburukan, pasti akan berimbas kepada diri sendiri, pasti berimbas. Ya, kepada keluarganya berimbas, kepada lingkungannya pasti berimbas. Itu. Lalu Nabi Nuh melanjutkan, walakini akan tetapi aku menganggap arakum, aku melihat kalian kauman tajhalun, kaum yang jahil.
ya, kaum yang bodoh. Itu karena tidak mau mengimani apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Lalu Nabi Nuh melanjutkan, wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Ya, ini masih lanjutan di ayat yang sebelumnya. Wahai kaumku, siapa yang akan menolongku dari Allah ketika aku mengusir orang-orang yang beriman? Apa kalian afala tadhakkarun? Apa kalian tidak berpikir? Orang-orang ini, orang-orang yang bersama saya ini adalah orang-orang yang beriman. Dia menjalankan segala sesuatu berdasarkan keimanannya. Dia yakin akan bertemu dengan Tuhannya, makanya sholatnya khusyuk. Ya, karena di antara cara agar kita sholatnya khusyuk adalah kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Sesungguhnya sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khashi'in. Siapa itu orang-orang yang khashi'in? Yang khusyuk, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Rabb-nya dan bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Ini kita semuanya agar kita dalam beribadah ini bersungguh-sungguh yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, akan menghadap Allah. Ya, monggo. Kemarin sudah kami sampaikan ada beberapa kriteria ketika menghadap Allah. Ana sing ditakoni, ana sing ora ditakoni, ana sing ora ditemoni barblas, ya. Ana sing ya tidak dipanggil sama sekali. Ini panjenengan tinggal pilih. Gitu. Ini kita yakin bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah tabarak wa taala. Ya. Makanya di sini Nabi mengatakan, siapa yang bisa menolongku jika aku mengusir mereka, pasti Allah akan murka. Allah pasti akan mengazabku, kata Nabi Nuh. Siapa yang dapat menolong saya dari azab Allah kalau saya mengusir mereka? Lalu lanjut, wala aqulu lakum indi khazainullahi, ya, wala a'lamul ghaib. Ini penegasan dari Nabi Nuh. Aku tidak mengatakan bahwasanya khazanah atau perbendaraan Allah itu ada bersama saya. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya harta benda yang ada di dunia, tidak punya. Ya, begitu juga wala a'lamul ghaib. Aku tidak mengetahui hal yang gaib. Ini Nabi dan Rasul tidak mengetahui hal yang gaib. Apa maning nyong, apa maning dukun. Ya, Rasul dan Nabi itu tidak mengetahui hal-hal gaib. Sekali lagi, apa maning kalau ada manusia mengatakan mengetahui hal gaib, ini bohong. Ini salah satu di antara ciri-ciri dukun. Kalau ada orang siapapun apapun gelarnya, kalau mengetahui besok akan ada bla bla bla, ya, tanpa ada data. Kalau ada data nggak masalah. Ya, kalau ada data nggak masalah. Karena misalnya Badan Meteorologi, oh besok kayaknya hujan, itu ada datanya. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwasanya besok kamu akan mati misalnya, ya, kamu 3 tahun lagi akan begini-begini, itu semuanya adalah hal-hal yang gaib. Ya, tidak mungkin diketahui oleh manusia. Bahkan Nabi dan Rasul saja tidak mengetahui. La a'lamu la wala a'lamul ghaib. Ya, aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Itu. Tidak ada orang yang mengetahui hal yang gaib. Kalau misalnya ada orang mengatakan melihat ya hal yang gaib, itu perlu dites. Ya benar apa ora?
Ya, kalau hanya mengatakan saya melihat, ya, misalnya ada sesosok manusia ataupun sesuatu yang di sana ada. Ya kalau hanya ngaku-ngaku melihat kabeh wong tayang, gini mboten? Iya, yang percaya saja yang goblok. Maaf, yang bodoh ya. Yang bodoh yang percaya saja itu. Itu. Kalau ada orang mengatakan saya melihat di sana sesuatu, itu kan hanya penglihatan dia sendiri. Apalagi kita manusia tidak mengetahui itu. Kita tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Tidak ada manusia yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Itu. Para malaikat pun tidak mengetahui hal yang gaib. Itu. Wala aqulu inni malak. Ya. Dan Nabi Nuh juga mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa saya ini adalah malaikat. Wala aqulu lilladina tazdari a'yunukum lan layyatiyahumullahu khaira. Dan aku tidak mengatakan orang-orang yang kamu anggap rendah, akan tetapi pada hakikatnya mereka mungkin diberi kelebihan oleh Allah. Nggih. Orang Allah itu akan memberikan kelebihan pada orang-orang biasa saja, bisa saja. Artinya orang yang mungkin hafal Al-Quran 30 juz belum tentu lebih tinggi, lebih mulia daripada panjenengan sing apale Qur al-hakumut sampai akhir. Belum tentu ya. Tidak mesti orang yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah, misalnya sekarang presidennya Pak Prabowo, besok di Yaumul Qiyamah apakah ada jaminan Pak Prabowo lebih tinggi dari kita? La, tidak ada jaminan. Ya, ini yang harus kita yakini. Gitu. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal minadz zalimin. Ya, Allah lebih mengetahui apa-apa yang ada pada diri kalian. Sesungguhnya aku ketika aku melakukan hal tersebut, aku termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Oke? Karena masih sangat panjang ini kisahnya, ada sekitar 30-an ayat. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah di dalam kebaikan. Di dalam beragama ini adalah jangan hanya kita baik ketika kita sedang salat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan lingkungan, kita juga harus menjaga agar supaya kita tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan tetangga kita, tidak merugikan lingkungan kita. Ya, itu agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi orang yang berguna, ya, bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, tidak menjadi hama, ya, di lingkungan. Ya, tidak menjadi orang yang merugikan lingkungan. Ya, tidak boleh kita egois dengan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.